Mengunjungi kebun porang bos, 65 mdpl di kebun yang pakai naungan bos. Pengalaman saya 65 mdpl menanam porang tanpa naungan bahaya bos, banyak yang mati, banyak yang koit. Jadi kawan-kawanku semua, kalau menanam porang di dataran rendah, saran saya tanam saja di kebun kayak gini bos, semi naungan bos. Usahakan yang ada naungannya, jangan tanpa naungan. Kalau tanpa naungan berat bos, apalagi dari bibit katak, pengalaman saya hancur. Kalau ini yang dari bibit katak bos, katak semua itu nyampe sana. Kalau ini dari bibit umbi, agak besar-besar memang. Oke bos, kali ini saya mau membahas tentang biaya kebersihan tanaman porang kita dibanding menggunakan mulsa. Pengalaman saya bos, tahun kemarin itu ya, penanaman porang yang dari katak itu saya mulsa. Biayanya cukup mahal bos, dari biaya mulsa. Itu tahun kemarin saya menanam kurang lebih 3.500 meter. Kalau tidak salah mulsanya saja itu habis 2 juta lebih kayaknya ya. Seingat saya itu segitu, sekitar 2 juta lebih. Antara 2.500.000 mungkin mulsanya. Terus tahun ini untuk penanaman katak saya tidak pakai mulsa bos. Biasa seperti ini aja. Terus ini saya melihat biaya untuk kebersihannya bos. Itu bos, ada ibu-ibu yang membersihkan di sana. Itu saya kalkulasi itu lebih hemat tidak pakai mulsa. Jadi saya katakanlah di 3.500 meter ya, di kebunan saya yang satunya ya, bukan kebunan ini. Itu waktu saya menanam full katak menggunakan mulsa, ya sebagian ada umbi sih. Itu seingat saya menghabiskan biaya mulsa itu antara 2.500.000 kalau tidak salah, sekitar itulah. Pokoknya nggak sampai 3 juta, tapi lebih dari 2 juta. Lah, di tahun ini hitungan saya ya bos ya, hitungan saya menanam kurang lebih kan 1 hektar total semua. Itu saya ngontrak sama ibu itu ya, itu saya kontrak mulai bulan pertengahan bulan 11 kalau tidak salah, pertengahan bulan 11, anggap saja sampai bulan 3. Berarti berapa bulan bos? 11, 12, 1, 2, 3, 4 bulan. 4 bulan itu ibu itu saya kontrak dengan ongkos harian tuh 50.000 bos, 1 hari. Di sini umumnya di desa ya bos ya, memang segitu untuk ibu-ibu 50.000. Lepas sudah bos, nggak ngasih makan, nggak ngasih apa. Jadi kalau kita hitung bos, itu biaya kebersihan 1 hektar ya, 1 hektar tanaman porang ini semuanya, bukan hanya kebersihan bos, ibu itu juga seperti ini, saking rajinnya ya. Ini yang jatuh aja, yang jatuh, pohon yang roboh, nah, itu dikasih tali seperti ini, saking rajinnya ya. Ini kataknya bos, sudah dorman dia.
ambil. Oke, lanjut. Jadi 1 hektar ini 1 bulannya itu 1,5 juta. Itu kalau kerja terus ya. Tapi namanya ibu-ibu kadang-kadang kan ada acara, mungkin acara rewang, hajatan dan lain-lain. Jadi katakanlah 1 bulannya itu 1,2 juta lah. Berarti kalau 4 bulan 4,8 juta, tambah setengah bulannya, anggap saja 600.000, berarti berapa bos? 4,8 juta ditambah 600, 5,4 juta. 1 musim bos untuk perawatan rumput semua ya 1 hektar ini 5,4 juta. Perbandingan dengan biaya mulsa, estimasi 1 hektar itu kalau pakai mulsa itu menghabiskan biaya 5,5 juta. Lah, dari penanaman ini bisa saya simpulkan kawan, pakai mulsa itu perlu kita lakukan jika kita tidak ada tenaga bagian bersih-bersih, atau tenaga bersih-bersih daerah kita mahal, katakanlah hariannya 80.000 atau 100.000 per hari. Kalau di daerah sampean sudah bisa mengkontrak ibu-ibu yang amanah ya, yang kerjanya bagus, yang dia tidak mendagang. Pekerjaannya mendagang itu apa? Enak-enak ditinggal di rumah, dia nyantai-nyantai malah tidur-tidur di kebonan. Kalau dia itu amanah, itu saran saya mending gak usah pakai mulsa. Pertama, umpama kita mau memupuk gampang, ya toh? Yang kedua, dengan biaya 1 hektar ini ya, dengan biaya bersih-bersih full selama 4 bulan, dia bersih-bersih. Bukan hanya bersih-bersih loh bos, soalnya di posisi bulan 3, 4 dia tugasnya mencari katak. Bersih-bersihnya selesai, tapi beralih tugas mencari katak. Itu 1 hektar ini itu mulai dia bersih-bersih, mencari katak, bukan memanen ya. Kalau memanen lain, memanen umbi maksudnya. Lah itu biayanya cuma 5,4 juta bos, itu 1 hektar. Oke kawan, itu biaya murah yang ada di pedesaan loh ya, seperti itu. Jadi bisa saya katakan pemakaian mulsa itu baik jika di daerah sampean tidak ada tenaga yang bisa memberikan jasa untuk kebersihan dan merawat porang. Tetapi saya katakan lebih baik tidak dimulsa apabila ada orang yang mau diberikan pekerjaan untuk membersihkan porang, untuk mencari katak porang, dan dia itu orang amanah. Di sini yang saya pekerjakan ya kawan, itu ibu-ibu, dia sudah janda kawan, umurnya kurang lebih antara 60 tahun. Pengen tahu orangnya kawan? Oke, habis ini saya kasih video sambil berjalan ke sana. Tadi ibunya kan di sana kawan. Untuk tahun ini tidak saya mulsa kawan, tahun kemarin saya mulsa ini. Untuk penanaman katak saya mulsa, untuk tahun ini tidak saya mulsa. Ya tujuan pertama biar ada lowongan pekerjaan buat ibu-ibu lah, daripada beli mulsa yang kaya pabrik kawan, pabrik mulsa yang kaya ya. Tapi ibu-ibu di sini tidak dapat pekerjaan, kasihan. Ini masih sangat rimbun sekali ini. Ini dari katak semua ini, naungan kawan. Ya semoga ibu itu sehat selalu kawan ya, diberi kesehatan. Ya Bik sih, muga-muga sampean diwe kesehatan. Amin. Rezeki yang sangat mahal itu kan kesehatan ya Bik sih ya, bukan harta. Harta banyak tapi gagal ginjal percuma. Lebih baik harta pas-pasan cukup, tapi kesehatan. Rezeki itu bukan berarti harta kawan. Rezeki itu banyak hal yang kita dapatkan, seperti kesehatan, anak, uang, bisa melihat, bisa merasakan garam, bisa merasakan gula, itu semua rezeki kawan. Oke kawan, itu sedikit video dari saya tentang estimasi biaya. Estimasi biaya apabila dimulsa, biayanya berapa,
apabila tanpa mulsa biayanya berapa. Sudah tahu kan kawan? Jadi bagi kalian teman-temanku penanam porang, apabila kalian ingin memberikan lahan pekerjaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, ndak usah dimulsa. Mulsa biayanya cukup mahal, mending berikan saja itu untuk ibu-ibu yang membutuhkan. Kasih pekerjaan kepada tetangga kita. Oke kawan, itu aja dari saya pribadi. Minta maaf yang sebesar-besarnya kawan. Bagi kawanku yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya kawan. Klik tombol loncengnya. Jika ada pertanyaan tentang biaya-biaya, silahkan bertanya kawan, insya Allah saya jawab. Oke kawan, dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.